Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dalla kullu syai'in li'izzatihi wastaslama kullu syai'in liqudratihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi. Fasubhanallahi syari'il ahkam al-mumayyizi bainal halali wal haram. Ahmaduhu ala ma fataha min ghamidil ulumi bi ikhrajil afham. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi azala bayanuhu kulla abham wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlam. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahu al-Bukhari. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Malaikatil muqarrabuna syuhada wa salihin wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa suhbatin wal a'immatil mujtahidin khususan laru Syekh Muhammad Muhajirin Sumailaru Syekh Muhammad Yasin Sumailaru Syekh Al-Bantani taqammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa akram nafa'ana bihim wa bi'ulumihim barakatuh fi darain amin wa biniyati sahla li fahmi hadzal kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana walidaina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan ia mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan nama-nama semuanya. Ai asma'a kulli ma khalaqallahu min ajnasil muhdasati min jami'il lughatil mukhtalifati allati yatakallamu biha waladu adama al-yauma. Ai maksudnya asma'a kulli ma khalaqallahu, nama-nama dari semua apapun yang Allah ciptakan min ajnasil muhdasati, daripada jenis-jenis beberapa makhluk min jami'il lughatil mukhtalifati, dari semua bahasa-bahasa yang berbeda
allati yatakallamu biha waladu adama, yang berbicara dengannya oleh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Al-yauma sampai sekarang. Summa aradahum, kemudian ia pamerkan mereka ai zawatil asya'i, maksudnya segala yang memiliki sesuatu. Dari zat-zatnya. Alal malaikati, kepada malaikat. Bi an sawwarallahu al-asya'a fi qulubihim, dengan cara bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sesuatu-sesuatunya fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Fasarat ka'annahum syahaduha, maka jadilah seakan-akan mereka itu menyaksikannya secara langsung. Au khalaqallahu ta'ala ma'aniyal asma'i, allati 'allamaha Adama hatta syahadat hal malaikatu. Atau khalaqallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ma'aniyal asma'i, makna-makna dari nama-nama, allati 'allamaha Adama, yang Allah ajarkannya langsung kepada Nabi Adam alaihissalam, hatta, sehingga syahadat hal malaikatu, para malaikat menyaksikannya secara langsung. Faqala ta'ala lahum taubikhan, maka
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, taubikhan, dengan maksud mengejek. Ambiuni bi asma'i haula'i al-musammayati. Ambiuni, kasih taulah oleh kalian kepadaku bi asma'i, dengan nama-nama, haula'il musammayati, itu beberapa yang sudah dinamai. In kuntum shadiqina, jika kalian benar. Fi za'mikum, fi za'mikum annakum ahaqqu bil khilafati mimmanis takhlabtuhu. Fi za'mikum, pada sangkaan kalian, annakum, bahwasanya kalian itu ahaqqu bil khilafati, lebih berhak menjadi khalifah atau memimpin, menjadi pemimpin, mimmanis takhlabtuhu, dari orang yang aku angkatnya menjadi khalifah, dari orang yang aku tetapkannya menjadi khalifah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ay asma'a kulli ma khalaqallahu min ajnasil muhdasati min jami'il lughatil mukhtalifati allati yatakallamu biha waladu Adamal yauma. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-31 ya. Ayat yang ke-31. Di mana ayat sebelumnya secara singkat menjelaskan bahwa malaikat seolah-olah mereka beranggapan bahwa mereka lebih berhak untuk menjadi khalifah karena mereka makhluk yang selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibantah mungkin ya bahasanya ya, atau dipertegas bahwa sekalipun malaikat itu makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beranggapan bahwa mereka bisa menjadi lebih baik untuk menjadi khalifah di bumi, maka Allah SWT membantah, aku lebih tahu tentang apa yang kalian tahu, menjadi khalifah yang terbaik ketika aku menjadikan khalifah Nabi Adam alaihi salam di muka bumi. Jadi masalah Nabi Adam alaihi salam menjadi khalifah di muka bumi itu pun ada kebaikan-kebaikannya ya, ada kebaikan-kebaikannya yang tentu Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada malaikat. Nah, ayat selanjutnya 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Alama itu dalam dalam ilmu sorof itu namanya sulasi mazid 1 ya, sulasi mazid 1, bangsa yang 3 huruf, kalimat yang 3 huruf yang ditambahkan 1 huruf, jadi ada 4. Apa itu tambahannya? Huruf yang sejenis dengan ain fiilnya. Asalnya alima. Alima itu sulasi mujarrad. Fa fiilnya ain fiilnya lam fiilnya mim. Nah, kemudian ditambahkan huruf yang sama dengan ain fiilnya, yaitu lam. Jadi ada 2 huruf lam, maka digabung timbullah tasdid, jadinya allama. Nah, di antara faedahnya atau binanya, allama adalah litaksir. Taksir itu maksudnya untuk memperbanyak ya. Taksir itu maksudnya untuk memperbanyak. Bisa taksir pada kalimat fiilnya atau kalimat kata kerja keterangan ya. Ya, kata kerja keterangan ya, betul ya? Terus bisa juga pada kalimat si pelakunya. Si pelaku berarti apa? Hah? Subjek. Ya, kalau objek kan yang kena sasaran. Nah, yang ketiga objeknya. Ya. Contoh yang pada kalimat kata kerjanya atau keterangannya, kalau di dalam kitab Matan Binawal Asas itu contohnya tawafa Zaidun al-Ka'bata. Zaid tawaf di Ka'bah. Tawafa itu kalimat fiil, kata kerja. Telah melakukan tawaf oleh Zaid di Ka'bah. Yang banyak itu tawafnya Zaidnya atau Ka'bahnya? Yang banyak tawafnya ya. Bukan Zaidnya, bukan juga Ka'bahnya.
Nah itu berarti contoh taksir pada fiilnya atau kata kerjanya atau kata keterangannya. Terus contoh taksir pada fa'ilnya atau subjeknya, mauwatal ibilu. Ya, mauwatal ibilu. Onta banyak yang mati. Mauwatal ibilu, onta banyak yang mati. Yang banyak matinya apa ontanya? Ontanya. Ya. Nah, itu subjeknya, fa'ilnya. Yang ketiga, objeknya, di objek. Ghallaqa Zaidun al-abwaba. Zaid telah mengunci beberapa pintu. Zaid telah mengunci beberapa pintu. Yang banyak perbuatan menguncinya Zaidnya atau pintunya? Pintunya. Kalau pintunya satu ya pekerjaan menguncinya satu doang. Tapi karena pintunya banyak ya otomatis kerjaan menguncinya pun banyak. Nah itu taksir pada maf'ul bih atau objeknya. Nah sekarang kita lihat di sini wa'allama, Allah mengajarkan yang banyak apanya? Yang pasti bukan banyak Allahnya ya. Artinya Allah tetap Maha Esa. Berarti bukan pada subjek atau fa'ilnya, udah pasti bukan. Nah, sekarang yang kita lihat alama di sini pengajarannya atau nama-namanya. Nah, ya. Sebetulnya di sini sudah apa? Bisa kita tebak lah, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam beberapa nama semua, berarti yang banyak apanya? Apa? Nama-namanya. Nah, ini berarti yang banyak adalah objeknya, tapi objek yang kedua. Lempengan sini objek yang kedua. Bukan Adamnya, ya. Bukan Adamnya. Kalau dilihat Nabi Adamnya, ya Nabi Adamnya ya satu. Tapi kalau lihat Adamnya sebagai apa ya? Katakanlah Adam sini sebagai kata ganti manusia, ya banyak. Manusia juga banyak. Nah, jadi di kalimat allama Adamal asma'a kullaha, pertama menurut saya allama pengajarannya itu pun bisa banyak. Artinya bisa banyak kata kerja pengajaran ya. Itu berarti menunjukkan metodenya. Metode apa? Metode mengajarnya. Ya kan? Makanya banyak metode mengajar itu banyak. Ya. Nah, inilah hikmahnya kenapa mengajar dalam bahasa Arabnya allama. Yang binanya itu litaksir, untuk memperbanyak. Berarti metode mengajar itu banyak. Ada yang metode mengajar dengan cara ceramah, ada. Metode mengajar dengan cara tanya jawab, ada. Metode mengajar dengan cara permainan, ada. Teka-teki, ada. Masing-masing punya gaya tersendiri dari si pengajarnya. Dia mau pakai metode yang mana? Sama di dalam pendidikan pun metode mengajar itu banyak, ya, banyak. Nah, makanya dalam bahasa Arab digunakan kalimat allama gitu. Jadi metode itu banyak. Ya. Nah, ini udah tersirat, itulah uniknya bahasa Arab, ya. Uniknya bahasa Arab, bahasa Quran. Pakai kalimat allama. Nah, kalau dilihat ke situ, ya berarti Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beberapa metode kepada hamba-hambanya. Silahkan metode itu apapun yang kira-kira menurut kalian sebagai pengajar cocok untuk diajarkan kepada para apa? Para
pelajar ya, silahkan punya metode apa masing-masing gitu ya. Nah di sini di beberapa tafsir, di antaranya tafsir Bahrul Muhit Abi Hayyan Al-Andalusi, apakah di situ Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam atau dengan cara perantara atau dengan cara ilham atau wahyu. Nah ini pun pelajaran juga untuk sebuah pendidikan ya, untuk sebuah pendidikan. Mengajarkan langsung, oh berarti gurunya langsung yang turun, tuh kan, ya kan, si guru bidang studinya sendiri yang turun, dia yang mengajarkan. Ada juga perantara, oh berarti dalam istilah kuliah apa namanya? Perantara. Asisten dosen gitu ya. Jadi itu udah ada dalam Islam. Asisten dosen, atau mungkin kalau di sekolah-sekolah ada bahasanya guru piket, bisa ya kan, perantara. Mungkin guru bidang studi mereka si yang bersangkutan sedang ada keperluan yang akhirnya minta tolong kepada guru piketnya, berarti melalui perantara guru piket. Nah, kalau mungkin dengan cara ilham, tapi maksudnya untuk para nabi adalah wahyu, ya bisa saja ya. Gitu. Mungkin kalau ke manusia laduni kali ya, dia nggak pakai belajar dah bisa langsung. Nah, jadi seseorang itu tahu pengetahuan langsung si pengajarnya yang mengajarkan, atau perantaranya asisten dosen atau guru piket. Ya kalau perantara kepada para nabi adalah malaikat atau dengan ilham. Nah ini sudah Allah ajarkan ya, tuh udah ada. Nah di sini para ahli tafsir mereka lebih sepakat kepada langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Nabi Adam alaihissalam, tidak pakai perantara, tidak pakai ilham atau wahyu, atau mungkin insting dengan tanpa pengajarnya langsung dan tanpa perantara. Jadi dia belajar apa? Belajar memahami sendiri tapi benar gitu ya. Jangan sampai belajar memahami sendiri tapi salah, ya jangan. Nah makanya lebih ditekankan belajar itu langsung si pengajarnya yang mengajarkan. Terus berikutnya objek yang diajarkan pun banyak, iya kan? Objek yang diajarkan pun banyak. Di antaranya adalah banyak materinya, iya kan? Kayak umpama pelajaran matematika, itu pelajaran matematika tapi materi matematika itu banyak. Iya. Terus materi fikih, pelajaran fikih materinya juga banyak. Kalau matematika ada, katakanlah ya globalnya, ada materi tentang penambahan, ada materi tentang pengurangan, ada materi tentang pembagian. Iya. Itulah diantaranya bagian dari materi matematika. Kalau materi fikih tentang toharoh, ibadah, ya toharoh diantaranya. Terus nanti toharoh banyak lagi. Nah itu dia ya. Nah, jadi ini sudah bagian dari ketentuan yang Allah tetapkan gitu ya dalam Quran yang berkaitan dengan pendidikan yang akhirnya di dalam pendidikan secara pendidikan duniawi lah gitu ya, pendidikan duniawi baik yang dari Diknas ataupun Depag, ya mereka pada dasarnya sudah mengikuti
cara belajar mengajar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Islam itu sebetulnya punya metode yang canggih, yang hebat, yang bagus gitu ya. Tinggal kitanya mau pakai yang mana. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menafsirkan yang banyak itu adalah nama-namanya, objeknya. Bukan metode mengajarnya, bukan juga objek yang pertamanya yaitu Nabi Adamnya, karena ketika melihat Nabi Adam ya Nabi Adam sendiri ya. Dan juga tentunya karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan Allahnya yang banyak. Ya bukan si pengajarnya, kan di sini pengajar siapa berarti? Allah, bukan Allahnya yang banyak. Tapi kalau dikaitkan ke dunia, pendidikan di dunia, bisa saja yang banyak pengajarnya. Iya kan? Bisa saja yang banyak pengajarnya. Kayak sekolah aja, baik sekolah dari tingkat SD lah katakan gitu ya, SD, SMP, SMA, MI, Sanawiyah, Aliyah, itu ada berapa pengajar dalam satu hari. Iya kan? Dalam satu hari itu bisa aja pelajarannya umpama agama semua, Quran hadis gurunya si A, fikih gurunya si B, akidah akhlak gurunya si C, bahasa Arab gurunya si D, tarikh atau SKI sejarah kebudayaan Islam gurunya si E. Nah itu. Jadi bisa metodenya yang banyak, bisa si pengajarnya yang banyak, bisa yang diajarkannya pun banyak. Ya, unik. Bahasa Arab itu. Jadi sebetulnya udah mengadopsi Quran cuman tanpa disadari. Itu dia, tanpa disadari. Jadi pendidikan terutama karena kita berada di Indonesia ya. Ya itu udah pada mengadopsi Al-Qur'an. Nah, tentunya yang diajarkan Quran itu yang terbaik. Nah, jadi di sini Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan yang banyak itu pelajarannya. Nama-nama semua yang Allah ciptakan, semua. Ya. Nabi Adam itu diajarin semua nama-nama yang Allah ciptakan. Berarti kalau ngomong semua ya semua. Ya. Namanya kulnya di sini dalam bahasa mantik kulnya kul kuliah. Iya, kulnya kul kuliah, bukan kuliyun. Kalau kul kuliah itu 100% semua. Kalau kuliyun kebanyakan, berarti ya 100% kurang. Nah, di sini kulnya kul kuliah. Apa yang Nabi Adam tidak ketahui? Tahu semua dia. Ya. Karena langsung yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin Nabi Adam tahu HP? Bisa aja tahu ya. Bisa aja tahu. Ya. Bisa aja, pokoknya ada di tafsir yang lain pun Nabi Adam alaihi salam itu Allah ajarkan yang ketika itu Allah ciptakan, yang akan datang dan seterusnya sampai hari kiamat. Itu Nabi Adam sudah Allah ajarkan semua. Jadi kalau begitu kemungkinan pun Nabi Adam tahu HP. Nabi Adam juga tahu motor. Nabi Adam juga tahu mobil. Iya kan? Iya. Jadi Nabi Adam itu ya tahu semua yang Allah ciptakan, tahu. Ketika Nabi Adam tercipta, pada saat itu gitu ya, yang akan datang dan seterusnya yang sampai hari kiamat. Nabi Adam sudah tahu semua. Asma'a kulli ma khalaqallahu, nama-nama semua apapun yang Allah ciptakan, ya berarti semua udah tahu dah. Min ajnasil muhdasati, ya jenis-jenis makhluk semuanya, semua. Sekarang nih kita ada nama binatang apa umpama? Bangsat. Tahu Nabi Adam binatang bangsat.
Lintang tahu. Ya. Apalagi? Kami tetap. Apa? Kami tetap tuh bahasa Indonesia. Binatang apa itu? Kami kecil. Kami tetap. Iya. Namanya binatang kami tetap. Di Jawa. Yang kayak gimana binatangnya? Kecil banget ya. Binatangnya Eter itu juga. Kayu-kayu juga. Iya. Kalau sakit, gagal cuma sakit itu loh. oh jadi merah ya? Iya. Oh ini kalau di sini namanya kemarin teman saya namanya tomcat. Bukan tomcat itu Bukan. yang Oh bukan. ya, itu kecil lagi ya. Oh Di sini belum ada. iya iya. Nah itu ya pokoknya semua lah. Semua jenis-jenis makhluk min jami'il lugotil mukhtalifati. Semua itu pun dari semua bahasa tuh. Jami berarti semua 100% semua, nggak ada yang tersimpan. Semua bahasa-bahasa yang berbeda, tuh kan? Tadi di bahasa Jawa ini, di bahasa Sunda ini, di bahasa Betawi ini. Nah itu Nabi Adam tahu, ya Nabi Adam tahu semua. Alati yatakallamu biha waladu adama al-yauma. Yang dengan bahasa-bahasa itu semua yang berbeda-beda, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Padang, bahasa Palembang, bahasa Aceh, bahasa Madura dan lain sebagainya, berbagai macam bahasa seperti di Indonesia lah. Katakan kita taruh bahasa di situ udah banyak banget kan? Nah itu Nabi Adam tahu semua. Yang itu semua nanti akan menjadi suatu pembicaraan. Ya akan menjadi suatu bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Adam sampai hari ini dan bahkan seterusnya hari kiamat. Terus di sini pun bahasanya dengan kalimatnya yatakalamu. Yatakalamu itu binanya kalau dalam ilmu sorof takalub. Takalub itu berproses. Makanya gini maksudnya gini. Di antaranya yang saya pahami anak Adam seperti bayi lah. Coba ada orang yang bisa ngomong langsung bisa. Ada gak bayi yang terlahir langsung bisa ngomong? Bu Sinda, mah minta roti bakar campur coklat sama keju sih. Bayi baru lahir begitu, itu mah bukan bayi. Iya kan? Kenapa? Kenapa nggak bisa? Oh, berarti termasuk pengecualian. Iya. Kalau emang ada, ya. Berarti termasuk pengecualian. Tapi kebanyakan enggak, ya. Gitu. Jadi Nabi Isa alaihissalam termasuk pengecualian. Karena pengecualiannya apa? Karena beliau sebagai Nabi dan Rasul. Nah ini kan dilihat kepada manusia biasa. Jadi ya takalamu, berproses. Ya kan? Sekalipun bukan bayi, orang dewasa. Seperti saya, emang saya asalnya dari Sunda. Ya bahasa Sunda mungkin, Sunda pun Sunda Tangerang. Iya kan? Coba kalau saya taruh di Bogor, tetap aja butuh proses juga. Iya kan? Apalagi kalau saya taruh di Jawa, di Batak, lebih ribet lagi. Secara berproses juga kan? Nah makanya dengan kalimat ya takalamu biha bijami'il lugotil mukhtalifati. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan semua nama-nama apapun yang Allah ciptakan berjenis makhluk gitu ya. Makhluk berarti makhluk di sini makhluk benda hidup, benda mati dan benda cair. Makhluk benda hidup, benda mati dan benda cair itu tentunya dengan berbagai macam bahasa. Dan berbagai macam bahasa itu bisa diucapkan oleh keturunan Nabi Adam secara bertahap.
nggak bisa langsung, ya, nggak bisa langsung, ya kan? Kayak bayi aja awalnya minta susu dengan bahasa tubuhnya, ya kan? Ya diantaranya nangis atau mulutnya cuap-cuap gitu kan, gitu diantaranya. Secara berproses akhirnya dia bisa sampai mah minta susu mah, tuh beli susu mah, nah kan, gitu kan. Nah itu jadi yatakalamu, ya, menggunakan kalimat yatakalamu. Yatakalamu itu bina takaluk, berproses. Tahsilul matlubi syai'an ba'da syai'in. Subhanallah ya, ulama ya, itu ulama ilmu. Andai kata pun ada kesalahannya manusiawi ulama gitu. Tapi ketika kita pikirkan membuat kalimatnya ini, kenapa kalimat seperti itu, hikmahnya. Ya. Nah, paham ya? Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Semua nama-nama apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu benda mati, benda hidup, benda padat, cair dan gas, itu semua diucapkan dengan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda, dan itu pun akhirnya bisa diucapkan oleh keturunan Adam sampai sekarang dan seterusnya secara bertahap. Summa, kemudian, summa itu biasanya kalau pakai kalimat kemudian butuh waktu nggak? Butuh waktu, ya. Lain kalau nggak butuh waktu, habis itu langsung begini ya tuh. Tapi kalau kemudian, jadi sebetulnya ketika kita mengucapkan kalimat kemudian itu butuh waktu, ya. Kecuali nggak butuh waktu langsung ya, nah maka langsung ke sini ya, lah langsung seperti ini. Nah itu berarti langsung kalimatnya, ya. Tapi kalau pakai summa litarhi itu bertahap, iya, berproses. Jadi berarti proses belajar itu lama. Tuh. Coba kalau pakai umpama summa pakai kalimat fa'aradohum itu berarti cepat, ya. Jadi cepatnya gini maksudnya, selain belajarnya cepat, tahu langsung kasih tahu langsung gitu. Enggak, proses belajarnya juga lama, terus ngasih taunya ke orang juga lama. Tuh, pakai summa kemudian. Berarti semuanya butuh proses. Belajarnya butuh proses, untuk menyampaikannya pun butuh proses. Summa aradohum, ya, summa aradohum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memamerkan, ya, memamerkan atau apa bahasanya, mengemukakan boleh. Ya bahasa gampangnya sih mungkin gini, bahasa gampangnya umpama nih, ya umpama begini. Kadang-kadang kan anak kita itu minta kita ajarin nama-nama benda, ya. Ponakan kita atau siapalah adik kecil, ya kan. Ketika mereka pertama kita ajarkan ini gayung seperti ini, terus ketika mereka coba dong lihat gambarnya, gitu kan. Nah ini tuh gitu, jadi arodohum itu begitu gambarannya. Nih tuh lihat tuh gitu. Nah itu namanya arodohum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memamerkan hal itu yang Allah semua ajarkan kepada Nabi Adam, kepada malaikat. Di sini memang pada dasarnya yang Allah pamerkan itu semua, ya, semua sesuatu yang ada zatnya. Tapi kenapa pakai hum? Hikmahnya apa pakai hum? Hum itu sebetulnya artinya mereka untuk manusia. Nah berarti lebih banyak Allah itu
mengajarkan kepada Nabi Adam makhluk hidup, tentunya makhluk hidup pun yang berakal. Itu ya. Jadi yang lebih Allah ajarkan, yang lebih Allah pamerkan juga kepada para malaikat yang makhluk hidup yang memiliki akal. Bukan berarti yang lain enggak semua, tetap semua gitu ya. Makanya di sini kemudian ditafsirkan oleh Syekh Nawawi zawatil asya'i. Zat-zat yang memiliki sesuatu ya apa aja berarti. Cuman lebih fokusnya hum, karena hum itu untuk manusia, tentunya manusia itu yang berakal. Yang berakal aja dikasih tahu, apalagi yang tidak berakal. Itu udah ada satu kaidah seperti itu. Jadi setelah Nabi Adam alaihissalam proses belajar udah dikasih tahu ini semua tanpa terkecuali gitu ya, pokoknya semua. Kemudian Allah memamerkan, nih yang gua ajarin semua ke Nabi Adam nih. Tuh ini. Nah, dengan memamerkannya itu bagaimana? Nah, ini pentafsiran yang ya. Kalau tadi saya istilahkan ke manusia ya. Kalau ke manusia summa arodohum alal malaikati, bahasanya tuh malaikat. Nih, ini yang gua ajarin ke Nabi Adam nih. Tuh. Kalau ke manusia begitu. Ya bahasanya kalau di belajar di sekolah mah buku paketnya atau LKS-nya